Doa siapkan. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Sebelum memulai, Bapak akan duduk. Adil iya. Adil Pak. Ablah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Bapak tanya dulu ya. Pertemuan yang lalu, kalian masih ingat kita belajar apa? Puisi rakyat. Ada yang masih ingat puisi rakyat apa saja? Antun. Jernih. Syair, iya bagus. Silakan Nak. Gurindam, bagus. Silakan Nak. Antun. Pantun, masih ada? Mantra, ya itu puisi rakyat. Kemudian ada yang masih ingat tidak? Ini ada hubungannya dengan pelajaran kita kali ini. Siapa yang masih ingat unsur puisi rakyat? Ada yang ingat nggak? Apa? Silakan. Tema. Ya ada temanya puisi rakyat? Ada ya. Kemudian apa tadi? Amanat. Ada juga. Itu nanti berhubungan bahwa kita belajar unsur intrinsik cerita fantasi. Sebelumnya, Bapak yang menyampaikan tujuan kita belajar hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fantasi. Mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fantasi. Sebelumnya, Bapak mau bertanya, ada yang pernah nonton film cerita fantasi? Belum ya? Atau Bapak mau bertanya, kalian sudah pernah dengar istilah cerita fantasi? Belum
tujuannya tadi itu ya, kita akan mengetahui unsurnya. Tapi sebelum kita mengetahui unsur-unsurnya, ini Bapak ada film cerita ini cerita dari Bengkulu ya, yang sudah terkenal dari daerah kita. Bujang Awang Tabuang, kisah dari Provinsi Bengkulu. Pada suatu waktu, ada seorang pemuda yang hidup di hutan berteman dengan seekor harimau dan kera. Pemuda tersebut bernama Bujang Awang Tabuang. Kisah tentang seorang pemuda dan 2 ekor hewan sahabatnya ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Cerita rakyat ini masih dikenal hingga sekarang dan diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Tersebutlah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Keramo Kartu Agung dan permaisurinya Putri Rimas. Setelah beberapa tahun menikah, Putri Rimas belum ada tanda-tanda akan memiliki anak. Akhirnya, beberapa kerabat keluarga istana mengadakan pertemuan dengan Raja Keramo Kartu Agung tanpa sepengetahuan Putri Rimas. Para kerabat istana sangat khawatir Raja Keramo Ratu Agung tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan tahta. Hasil pertemuan itu memutuskan untuk mengasingkan Putri Rimas dari istana agar Raja Keramo Ratu Agung bisa menikah lagi. Dengan berat hati dan kesedihan yang amat sangat, Putri Rimas pun berjalan meninggalkan istana dan kedudukannya sebagai permaisuri dicabut. Hingga akhirnya Putri Rimas berada di tengah hutan yang sangat lebat. Ketika sedang merenungi dirinya yang terdampar di tengah hutan lebat, Putri Rimas pun dikejutkan dengan kedatangan 2 ekor hewan. Apakah nasibku yang sudah terbuang dari istana ini akan berakhir sebagai makanan hewan? Tuan Putri, jangan khawatir. Kami datang untuk menjagamu di hutan ini. Kamu bisa bicara? Sejak kapan harimau bisa bicara? Jangan terkejut Tuan Putri. Kami datang untuk membantu. Hutan ini sangat berbahaya bagi Tuan Putri jika tidak ada yang menemani. Sebenarnya, siapakah kalian berdua? Kami ada utusan para dewata untuk mengawal Tuan Putri. Ya, benar Tuan Putri. Apakah Tuan Putri tidak mengetahui kalau sekarang sedang mengandung? Apa? Benarkah aku sedang hamil? Cerita fantasi yang berjudul apa tadi? Ini cerita dari Bengkulu. Kita orang Bengkulu harus tahu cerita ini. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau bertanya. Cerita tadi itu menceritakan tentang apa? Ya, silakan. Tentang apa, Nak? Tentang putra mahkota yang terbuang. Bagaimana yang lain, betul? Betul ya. Tentang putra mahkota yang terbuang dari istana. Sejak kapan dia terbuangnya? Sejak masih dalam kandungan. Oke, berikutnya siapa-siapa yang ada dalam cerita tersebut? Coba kamu nak, siapa pelakunya? Ada raja, ada? Apa lagi? Harimau. Dia ada? Kemudian Putri Rimas. Yang belakang, betul ya? Bagus. Yang belakang apa? Berapa lagi tokohnya? Hah? Kera dan banyak lagi ya. Baik. Itu sebagai gambaran bahwa dengan kita nonton dan Bapak bertanya, ternyata kita telah belajar unsur intrinsik cerita fantasi. Ini Bapak tampilkan ada 7 unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama apa? Yang kedua? Tiga? Empat? Yang kelima? Yang
pertama adalah gagasan dalam cerita. Ini menceritakan tentang putra mahkota. Siapa namanya tadi? Bujang Awang Tabua. Bujang Awang Tabua. Paham ya tema ya? Gagasan dalam, berikutnya adalah tokoh. Tadi siapa-siapa tokohnya disebutkan tadi? Ada raja, harimau, bujang awang tabua. Ada apa lagi? Perdana Menteri ada? Ada. Terus ada lagi? Prajurit. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Walaupun dia harimau, walaupun dia kera, dia masuk ke dalam tokoh. Karena dia pelaku. Dia bicara seperti manusia. Dia membantu Putri Rimas. Iya kan? Ya. Dia yang melatih Bujang Awang Tabuang. Iya kan? Ya. Itu tokohnya. Nah, berikutnya adalah penokohan. Jadi kalau tadi tokoh, ini penokohan. Jadi yang dimaksud penokohan di sini adalah watak. Setiap orang kan ada wataknya. Kalian kan punya watak masing-masing. Satu orang dibekali dengan watak yang beraneka ragam. Kita harus tahu watak-watak tokohnya. Kalau raja tadi wataknya bagaimana? Hah? Jahat ya? Iya jahat. Kenapa jahat? Buang istrinya ya. Karena istrinya belum hamil, diusir dari istana. Jadi jahat ya. Kalau Putri Rimas, sabar. Iya, sabar. Sabar kenapa? Karena sudah dibuang dari istana, tetap sabar membesarkan anaknya di hutan ya, di hutan pula ya. Kalau kalian sabar itu tidak? Putus dari pacar saja udah putus asa ya, nggak mau semangat belajar lagi ya. Jadi itu adalah penokohan. Nah, berikutnya latar. Latar ini ada 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Latar tempat, di mana kejadian itu? Bujang Awang Tabuang di mana kejadiannya? Di hutan. Dia dibesarkan di hutan ya, berarti latarnya salah satunya hutan. Cuma di hutan? Di mana lagi? Di istana. Dia berkelahinya di istana juga. Kemudian latar suasana. Jadi suasananya seperti apa ceritanya ini? Ketika Putri Rimas diusir dari kerajaan, suasananya gimana? Ketika Bujang Awang Tabuang sedang berkelahi dengan para prajurit, suasananya gimana? Berantem mencekam ya, berantem dengan prajurit, berantem dengan Perdana Menteri. Terus terakhir berantem dengan siapa? Dengan rajanya. Dari siang sampai ke malam, sampai ke pagi lagi. Ternyata rajanya ayahnya mencekam suasananya. Ketika Bujang Awang Tabuang menceritakan bahwa dirinya adalah anak raja yang tertua, suasananya berubah lagi. Masih sedih atau menegangkan? Tidak. Tapi bahagia, terharu dan sebagainya ya. Itu latar. Berikutnya Bapak ingin menjelaskan ini unsur berikutnya alur. Alur ini ada 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran.
Alur maju ini ceritanya maju terus. Dia misalnya dari bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, menjadi tua, maju terus. Ini namanya alur maju. Kalau alur mundur, beda lagi. Dia ceritanya diawali langsung tua, bersakit-sakitan pula, udah di ICU pula misalnya. Di ICU langsung kilas balik, flashback. Sering kan film kayak gitu kan? Langsung ceritanya dari bayi, dia anak-anak, dia remaja, dia menjadi dewasa, kemudian terbaring di rumah. Selesai, tamat tuh. Berikutnya adalah alur campuran dari alur maju dan mundur. Oke, kalau cerita Kujang Awang Tabuang tadi, ceritanya alur maju, mundur atau campuran? Maju. Betul ya? Jadi ceritanya maju terus. Dari istrinya diusir, dia lahir, dia kecil, dilatih oleh kera dan harimau, kan? Kemudian dia besar, dan seterusnya. Itu alurnya alur. Berikutnya sudut pandang. Jadi sudut pandang ini ada dua juga. Sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Ada yang kedua ya, orang pertama, orang ketiga. Ciri-cirinya kalau orang pertama tokohnya aku. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Kalian buat catatan harian, tokohnya aku terus. Ya kan? Nah, kalau orang ketiga, tokohnya orang lain. Dia atau nama tokoh. Nah, sekarang kalian ingat-ingat film Bujang Awang Tabuang tadi, tokohnya aku atau nama tokoh? Nama tokoh. Berarti sudut pandangnya orang ketiga. Yang terakhir adalah amanah. Ini penting. Jadi setiap sastra selalu memuat amanah. Apa itu? Pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Itu ada pesannya. Puisi juga ada pesannya. Cerita ada pesannya. Novel ada pesannya. Misalnya Salva tulis puisi tentang perasaannya kepada Cetapa. Itu ada pesannya. Ternyata pesannya diam-diam aku jadi cinta. Itu contoh aja ya. Jadi setiap sastra ada pesannya. Kira-kira pesan moral dari cerita Bujang Awang Tabuang. Hah? Ada yang tahu kira-kira ini apa pesan moralnya? Berpikir-pikir dulu sebelum bertindak ya, jangan gegabah misalnya. Ada yang lain? Silakan. Selalu tabah dalam segala hal meski dalam kondisi terburuk sekalipun. Pokoknya kayak gini ya. Baris 1 dan baris 3 ya. Itu menghadap ke belakang, putar balik terus. Bapak beri nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2. Oke, ini Bapak bagikan lembar kerjanya. Lalu kerjakan teksnya. Tapi bagaimana kalau biar menarik ada satu orang? Bagaimana? Sepakat tidak? Satu orang membacakan, kalian yang membaca dalam hati sambil menyimak membacakan. Sepakat ada yang bersedia untuk membacakan di depan kelas? Jernih. Buatan ekor biru naga oleh Igi Aguston.
seluruh pasukan Nagata sudah siap hari ini. Nagata membagi tugas kepada seluruh panglima. Apa tadi? Yang pertama? Tema. Kedua? Tiga? Empat? Lima? Enam? Terakhir? Silakan kalian diskusikan. Semuanya catat di buku masing-masing ya. Jadi masing-masing punya salinannya. Gagasannya. Itu. Semut. Harimau tadi masuk toko. Gimana? Penokohan. Jadi penokohan tadi apa? Jadi penokohan watak ya. Karakter dari tokoh. Alur tadi ada berapa alur tadi? Intrinsik yang ke-1 apa? Silakan, nggak usah maju ya, kita di tempatnya saja, tapi yang bicaranya berdiri. Gimana? Setuju? Setuju. Biar nggak terlalu repot ya kita bolak-balik. Yang lain boleh menoleh saja. Silakan kelompok 1. Sampaikan hasil diskusinya tentang tema saja ya. Tema saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tema teks dari transportasi kekuatan berdiri Nagata. Temanya adalah perjuangan hewan di tanah Modo mempertahankan tanah airnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi perjuangan apa tadi nak? Perjuangan hewan di tanah Modo. Perjuangan apa tadi? Untuk mempertahankan tanah airnya. Betul itu ya, ada yang bisa menanggapi mungkin. Kelompok nomor berapa? Ini kelompok berapa nak? Kelompok 8. Silakan kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menanggapi kelompok 1. Kalau menurut kami, tema cerita kekuatan ekor biru Nagata adalah pertempuran pasukan Nagata melawan pasukan serigala yang dimenangkan Nagata karena kekuatan ekor ajaibnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Benar juga. Dari pertempuran kelompok Nagata melawan kelompok serigala. Yang menangnya siapa? Artinya redaksi dalam tema itu boleh banyak, nggak harus seragam juga. Benar semua ya? Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
kedua. Sesuai dengan nomor kelompoknya akan membahas tentang unsur intrinsik yang kedua. Tanggapi, cuci tangan. Kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Saya dari kelompok 5 akan menanggapi kelompok 4. Tanggapan kelompok kami tentang latar cerita kekuatan ekonomi Nagata. Menurut kami ada 3 latar. Latar tempat yaitu di tanah Modo dan di atas bukit. 2 latar waktu yaitu pada atau malam hari saat kabut datang. 3 latar suasana menunjukkan saat peperangan harus saat pasukan Nagata menang. Iya, jadi latar tadi Bapak ingatkan lagi ya. Latar tadi ada berapa? 3. Latar tempat. Latar tempatnya di mana? Ada latar waktu. Ada juga latar suasana. Tapi sudah benar ya. Latar itu yang paling utama itu adalah tempat. Itu yang paling. Makanya ketika disebut latar itu tempat. Kelompok 6 ya. Silakan ada kelompok 6 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangnya menggunakan pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Iya, beri tepuk tangan untuk ada yang menanggapi ini. Sudut pandang. Sudut pandang tadi ada berapa? 2. Ada 2 apa 3? 2 ya. Sudut pandang orang pertama. Orang. Kalau orang pertama tokohnya aku. Kalau orang ketiga nama tokoh atau dia. Itu ya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekarang kelompok 7. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, saya dari kelompok 7 untuk menceritakan diskusi saya. Kalau menurut kelompok kami ada tokoh yang lain, yaitu Panglima. Nama Panglima ini adalah Lepo, Goros, Lemia, Sika, dan Membora. Amanat kita harus berani berjuang mempertahankan dan membela tanah air kita. Oke, amanatnya apa amanatnya? Harus apa ulangi? Berjuang, mempertahankan dan membela tanah air. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang menanggapi? Silakan menanggapi amanatnya ya. Baiklah, tanggapan kelompok kami tentang amanat cerita kekuatan ekonomi Nagata adalah menurut kami amanat yang ada cerita kekuatan ekonomi Nagata adalah kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri. Bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Benar, beri tepuk tangan juga. Sudah paham anak-anak? Paham. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini ya biar menarik ya. Mungkin ada yang menanggapi apakah pembelajaran ini menarik anak-anak? Menarik. Apakah seru? Seru. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, jika sudah paham semua, coba kita berusaha sama-sama kita menyimpulkan pelajaran ini. Jadi apa-apa unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Yang pertama apa? Tema. Yang kedua tokoh. Yang ketiga yang keempat
Sebutkan unsur-unsur, jangan keroyokan. Kadang-kadang kalau keroyokan bisa semua. Kalau sendiri, gar-gar kepala. Cetipa. Menurut Cetipa, apa-apa unsur-unsur intrinsik dari teks cerita? Tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Iya, betul. Beri tepuk tangan. Sekarang kalian Bapak beri tugas untuk mencari cerita fantasi. Kalian mencari teks cerita fantasi, kemudian kalian baca, kemudian kalian temukan unsur intrinsik. Kalau tadi kalian berkelompok, sekarang tugasnya sendiri-sendiri di rumah. Paham tugasnya, Nak? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, cukup ya? Ada ya? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Baiklah, mari kita akhiri dengan berdoa ya. Kenapa kita harus banyak berdoa? Ini Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk berdoa dulu dan kita belajar. Tujuannya apa? Agar ilmunya berkah. Ilmu itu ada berkahnya juga. Marilah kita berdoa agar kita mendapat ilmu yang berkah, agar ilmu kita ini menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan kita hari-hari ke depan. Berdoanya dalam hati saja. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pelajaran kita hari ini, Bapak akhiri dengan